Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Bu Nur Alifah. Kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur cuaca dan iklim. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami unsur-unsur cuaca dan iklim. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan kebenaran teori yang dipelajari dengan gejala dan fenomena nyata di lingkungan sekitar, sehingga materi menjadi lebih bermakna. Kita tahu sekarang adalah musim penghujan, jadi kita bisa melihat apakah teori ini sesuai dengan kenyataan yang ada di lingkungan sekitar ini. Oke. Sebelum ke unsur-unsur cuaca dan iklim, kita tahu dulu apa sih cuaca dan apa sih itu iklim. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu waktu pada daerah yang sempit dan tidak memerlukan waktu yang lama untuk move on. Jadi di sewaktu-waktu bisa berubah. Seperti sekarang, pagi cerah, begitu sore hujan. Itulah contoh dari cuaca. Kemudian iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada wilayah yang relatif luas dan dalam waktu yang lama. Jadi yang membedakan cuaca dengan iklim itu adalah wilayah dan waktu. Iklim biasanya itu dalam waktu 30 tahun. Kemudian ilmu yang mempelajari tentang meteorologi, ilmu yang mempelajari tentang cuaca disebut dengan meteorologi. Kemudian ilmu yang mempelajari tentang iklim disebut dengan klimatologi. Klim, apa artinya klim? Iklim. Kemudian meteorologi, bukan meteor loh ya. Nah, meteorologi itu adalah tentang cuaca. Oke, kita lanjut ke unsur-unsur cuaca dan iklim. Unsur-unsur cuaca dan iklim yang pertama adalah suhu yang biasa kita rasakan setiap hari. Kemudian ada tekanan udara. Yang ketiga ada kelembapan udara. Keempat angin. Kelima curah hujan. Keenam ada awan. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada suhu. Suhu itu adalah tingkat panas atau dinginnya suatu benda. Apa sih yang mempengaruhinya? Yang mempengaruhi suhu adalah matahari. Kita tahu suhu rata-rata udara di Indonesia adalah tinggi karena letak Indonesia adalah pada garis khatulistiwa atau biasa disebut dengan ekuator. Kemudian faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah lamanya penyinaran matahari. Kemudian ada kemiringan sinar matahari, keadaan awan, keadaan permukaan, serta jarak suatu tempat dari laut. Oke, kita bahas satu persatu dari faktor tersebut. Faktor yang pertama adalah lamanya waktu penyinaran matahari. Semakin lama matahari menyinari suatu tempat, sudah dipastikan wilayah tersebut mempunyai suhu yang sangat tinggi. Contoh yang terjadi pada daerah tropis, yaitu di wilayah Indonesia. Setidaknya mendapat sinar matahari selama kurang lebih 12 jam. Tentu suhunya sangat panas. Apalagi kita tahu daerah Kalimantan, itu kan panas sekali ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah sudut atau arah datangnya sinar matahari. Sudut terkecil dari datangnya sinar matahari terjadi pada pagi hari dan sore hari. Bisa dicek ya, saat pagi hari dan sore hari. Saat itu sinar matahari yang dipancarkan tidak terlalu besar sehingga suhu udara tidak terlalu panas. Semakin besar sudut sinar matahari, yaitu tepat tengah hari, jadi siang-siang hari itu ya, sekitar jam 12-an, maka suhu udara akan semakin panas. Kemudian yang
ketiga, adanya awan di langit. Saat awan melintas besar, kemungkinan sinar matahari akan terhalang. Jadi misalkan di sini ada matahari, kemudian bawahnya ada awan lewat, otomatis ini kan akan menghalangi sinar matahari sampai ke daratan. Maka ini juga akan mempengaruhi suhu suatu tempat. Kemudian ketinggian suatu tempat. Semakin rendah suatu tempat, maka udaranya semakin tinggi. Dan sebaliknya, semakin tinggi suatu tempat, maka suhu udaranya semakin rendah. Bisa kalian buktikan pada saat kalian naik-naik ke puncak gunung. Nah, itu kan kalau kita ke atas akan terasa dingin. Bisa juga pada daerah-daerah puncak. Seperti di Bogor, itu juga suhunya sangat dingin. Oke, lanjut. Kemudian pergerakan arus laut dan angin. Arus laut dan juga angin turut mempengaruhi suhu udara. Seperti yang bisa terjadi ketika Australia mengalami musim dingin, angin dan arus laut yang mengarah ke Indonesia akan menyebabkan beberapa wilayah di Indonesia akan terasa dingin akibat suhu udara yang menurun. Gitu ya. Sebaliknya, jika angin dan arus laut yang datang berasal dari daerah yang bersuhu panas, maka daerah yang dilalui akan terasa panas juga dan suhu udaranya akan menjadi meningkat. Ini ada beberapa contoh alat untuk mengukur suhu. Alat pengukur suhu disebut dengan termometer. Kemudian, untuk suhu harian tertinggi biasanya terjadi pada pukul 13 siang hari ya. Kemudian suhu terendah biasanya terjadi saat pukul 3.30. Itu sebelum subuh itu. Sebelum subuh kita biasanya merasakan dingin sekali, kita cari kemul. Nah, itu buktinya kalau menjelang subuh itu suhu biasanya rendah atau merupakan titik terendahnya. Ini ya, tadi dikatakan bahwa semakin tinggi suatu tempat, suhunya maka semakin turun. Ini, kita kalau naik-naik Bromo misalkan, kita perlu kostum yang tebal, karena suhunya sangat dingin. Lanjut. Bagaimana sih cara mengukur suhu suatu tempat? Kita bisa menggunakan rumus ini, Tx ya, T ini adalah suhu yang mau dicari, TO itu adalah suhu awal, kemudian H itu ketinggian per 100 kali 0,6. Ini pada daerah tropis. Jadi semakin tinggi suatu tempat, suhunya semakin rendah. Contoh soalnya, kota A memiliki ketinggian 50 meter di atas permukaan laut. Rata-rata suhu di kota A adalah 28. Berapakah rata-rata suhu kota B yang memiliki ketinggian 260 meter di atas permukaan laut? Berarti kan tinggal 260 dibagi 100 kali 0,6. Hasilnya nanti 28 dikurangi hasilnya perkalian ini. Oke, bisa kalian cek ya. Silakan dihitung untuk mencari berapakah suhu pada daerah B. Oke, bisa lanjut. Ini berkaitan dengan suhu. Alatnya tadi namanya termometer. Sekarang yang kedua, unsur yang kedua adalah tekanan udara. Adalah suatu ukuran kekuatan tekanan atmosfer terhadap permukaan bumi. Alatnya disebut dengan barometer, satuannya milibar. Dan semakin tinggi suatu tempat, semakin rendah tekanan udaranya juga. Dan ketekanan, sekarang kita lanjut ke angin. Secara sederhana, angin dapat diartikan sebagai massa udara yang bergerak dari suatu tempat. Tiupan angin terjadi jika suatu daerah terdapat perbedaan tekanan udara. Jadi perbedaan tekanan udara ini menyebabkan angin bergerak. Ada 3 hal penting yang berhubungan dengan sifat angin, yaitu yang pertama adalah kekuatan angin, arah angin, dan kecepatan angin. Kecepatan angin dapat diukur dengan anemometer.
Coba kalian yang daerahnya sekitar Sidem, di sana nanti kalian bisa lihat ada sebuah alat yang dipasang di sana. Ya, jadi itu loh contoh arah anginnya. Bisa lihat di sana. Ini contoh alatnya. Ada yang modelnya seperti ini. Ada yang modelnya seperti balon. Itu juga bisa. Macam-macam angin. Ada angin tetap. Tetap itu adalah ada angin pasat, antipasat, angin barat, dan angin timur. Kemudian ada angin periodik atau musiman. Angin periodik harian itu tiap hari berubah. Ada angin darat dan angin laut. Siang dan malam. Angin lembah, angin gunung, angin terjun, dan angin lokal. Oke? Ini adalah contoh-contoh angin. Dan biasa kita rasakan, apalagi kalian yang rumahnya dekat pantai, ini akan terasa sekali perbedaan arah angin darat dengan arah angin laut. Lanjut, setelah angin ada kelembapan udara. Lembab biasanya berkaitan dengan uap air yang terkandung di udara. Alatnya disebut hygrometer. Hygro, air. Ini kelembapan udara. Untuk kelembapan udara dibedakan menjadi dua. Ada kelembapan absolut. Jadi ada A, kelembapan absolut. Itu adalah jumlah uap air yang terdapat pada udara dan dinyatakan dalam jumlah gram uap air tiap 1 cm persegi udara di suatu ruangan. Kemudian yang kedua, ada kelembapan relatif. R ya. Kelembapan relatif adalah perbandingan jumlah uap air di udara dengan jumlah uap air maksimal yang dapat ditampung oleh udara. Rumusnya apa? Rumusnya adalah LR sama dengan E, uap air hasil pengukuran, dibagi uap air maksimal atau E besar ya, kali 100. Oke, ini namanya kelembapan relatif. Yang mempengaruhi kelembapan udara itu ada apa saja? Yang pertama ada suhu. Yang kedua ada tekanan udara. Yang ketiga ada pergerakan angin, kuantitas dan kualitas penyinaran, vegetasi, ketersediaan air di suatu tempat, misalkan di air, tanah, sungai, dan sebagainya. Ini adalah faktor yang mempengaruhi kelembapan udara. Kemudian unsur yang berikutnya adalah curah hujan. Sesuai dengan musim sekarang ya di sekitar tempat kita. Curah hujan. Hujan adalah peristiwa sampainya air dalam bentuk cair maupun padat yang dicurahkan dari atmosfer ke permukaan bumi. Apalagi sekarang kita sering dengar itu, hujan es. Berupa bongkah-bongkah kan? Garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat memiliki curah hujan yang sama disebut dengan isoid. Ini bisa kita lihat di peta yang memiliki curah hujan yang sama. Ada garis ini. Namanya isoid. Kemudian macam-macam hujan. Macam-macam hujan itu banyak sekali. Tapi kita bahas kali ini yang sering muncul aja. Yang pertama adalah hujan orografis. Ini biasanya hujan di depan, bilangnya begitu. Kenapa di depan? Karena di ada laut. Ini gunungnya. Jadi ini uap air membawa titik-titik ini. Terbentuklah awan. Kemudian sudah jenuh, maka turunlah hujan pada daerah ini. Kemudian baliknya, karena di sini curah hujannya sudah turun, ini maka daerah ini disebut daerah bayangan hujan atau daerah yang bersifat kering atau biasa disebut dengan daerah
bayangan hujan. Oke, ini hujan orografis. Lanjut, yang kedua ada hujan zenital. Zenital, ini ke atas, membumbung ke atas. Terjadi karena massa udara yang banyak mengendap uap air naik ke atas secara vertikal. Akibatnya terjadi penurunan suhu, sehingga terjadi peristiwa kondensasi atau pengembunan, dan bentuklah awan, terus turunlah hujan pada daerah khatulistiwa. Oke. Kemudian ada frontal, bertemunya massa udara panas dengan udara dingin. Massa panas yang kurang padat akan naik ke atas, sedangkan massa udara yang dingin lebih padat akan turun ke bawah. Ini hujan frontal. Lanjut. Sekarang yang terakhir, unsurnya adalah awan. Awan adalah kumpulan dari titik-titik air atau kristal es di dalam udara yang terjadi karena adanya kondensasi atau sublimasi dari uap air yang terdapat dalam udara. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya awan itu ada angin, tekanan udara, kelembapan udara, wujud awan itu ada massa udara, suhu, dan gerakan udara. Ini macam-macam awan berdasarkan ketinggiannya. Ini ya, kata kuncinya adalah sir. Cirrocumulus, cirrostratus, cirrus. Kata kuncinya adalah sir. Kemudian yang kedua ada tengah, alto kata kuncinya. Alto cumulus, alto stratus. Kemudian ada awan rendah. Ini low, strato cumulus, strato cumulonimbus, cumulus, awan cumulus. Ya, ini ya. Ini lebih jelasnya. Pembagiannya ada awan rendah, nimbus stratus, stratocumulus, stratus. Kemudian yang kedua berdasarkan awan menengah, ada kata kuncinya tadi adalah alto. Alto cumulus, alto stratus. Kemudian yang ketiga ada awan tinggi, kata kuncinya tadi apa? Sir. Cirrus. Cirrocumulus, cirrostratus. Ini ya, sir kata kuncinya. Oke? Itu tentang penggolongan awan. Kemudian ada awan yang membumbung ke atas. Ini biasanya yang dihindari oleh para pilot karena awan ini berbahaya. Awan cumulonimbus, ya, ini yang sangat berbahaya dalam penerbangan. Kalau bisa harus dihindari. Itu anak-anak penjelasan Bu Alifah tentang unsur-unsur cuaca dan iklim. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kalian semua sahabat geografi. Dan lebih jelasnya, silahkan buka UKBM dan kerjakan latihan soal yang ada. Sukses untuk kalian semua. Jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.